statement kamu, sumber kamu yang valid. Nih contoh nih dari orang-orang Tritunggal yang mengatakan Tritunggal itu ajaran pagan. Silakan. Oke. Artikel ini ya, saya bacakan sebentar. Artikel ini mengandalkan sumber-sumber berikut. Beatrice, RH, Uskup RPC Hansen, RW Uskup Agung Rowan Williams. Ini artikel ini. Apa isi artikel ini? Bunyinya begini. Oke. Konstantinus dalam pidato keduanya memuji Plato karena ya ini karena telah mengatakan banyak hal yang benar tentang Tuhan, termasuk apa yang diajarkan Plato, yaitu dua Tuhan memiliki kesempurnaan yang sama, yang setara. Oke, ini yang disebut Credo Nikea. Nanti menjadi tiga Tuhan yang setara itu di Credo Chalcedon. Oke, itu secara singkatnya. Udah itu aja, bro. Ya, terus bantahanmu apa? Tadi katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Seharusnya Kristen itu kembali kepada ajaran Yesus yang mana mengajarkan menyembah hanya kepada Allah yang Esa. Ayatnya jelas, ada di dalam Lukas 4 nomor 8, ada juga di dalam Matius 4 nomor 10. Tetapi kenapa mereka semakin hari semakin memanas? Perdebatan ini adalah perdebatan Kristen versus Kristen, yaitu antara Kristen Oneness versus Kristen Tritunggal. Nah, tentunya sangat seru sekali teman-teman ya. Mari kita simak perdebatan sesama Kristen ini. Maknanya begitu yang bisa dipahami. Semua bersumber dari Sang Yehova, ya, Sang, kalau kami sebut Sang Bapa, sumber segala sesuatu. Demikian. Jadi Tuhannya orang Kristen itu bukan tiga, ya, satu. Itu dia, seperti itu ya. Terima kasih. Oke, saya tanggapi ya. Oke. Jadi memang sudah menjalar kemana-mana argumentasinya ini. Jadi kawan-kawan yang harus dipahami begini loh, tentang konkret, realita konkret dan konsep. Kristus itu realita konkret, ya. Tritunggal itu konsep. Nah, kalau Anda tidak setuju, ya, bahwa Kristus itu adalah realita konkret Tuhan satu-satunya, artinya secara logik ya, Anda masih mengimani ada Tuhan lain selain Yesus Kristus yang sudah konkret itu. Makanya dibuat konsep, karena konsep itu adalah sesuatu pemahaman yang ada di wilayah pikiran, ide. Itu konsep. Kalau sesuatu yang sudah konkret, bagaimana mungkin logiknya lagi dikonsepkan? Nah, kecuali kalian itu punya Tuhan lebih dari satu, begitu. Nah, lalu Kristen ini lucu. Jadi yang kau paparkan itu, bro, itu adalah pemahaman Plato. Jadi gini ya, kamu dengar baik-baik. Pemahaman Plato, sang prima causa atau sang sumber itu tidak bisa merealisasikan dirinya ke alam materi. Karena dia tidak bisa merealisasikan dirinya, prima causa atau sumber, ke alam materi, sang prima causa itu mengutus logosnya. Ya, mengutus logosnya ke alam materi. Jadi itu adalah pemahaman paganisme yang kau paparkan itu. Alkitab tidak berbicara demikian. Yang kalian pahami hologos yang diartikan sang firman, di dalam budaya Israel itu adalah Yotevafe itu sendiri. Karena kalau saya mau jelaskan ini agak panjang, tapi saya coba mau singkatkan ya. Nah, di dalam budaya Israel ada namanya ketif kere, ada namanya lason hara. Lason hara itu lidah jahat. Lidah jahat mengakibatkan kilul Hashim.
lidah jahat mengakibatkan kilul hasim. Lason hara, lidah jahat mengakibatkan penghinaan terhadap nama itu. Nah, untuk menghindari lidah jahat sehingga mengakibatkan menghina nama itu, disebut ketif kere, dibuatlah ketif kere. Ketif artinya ditulis, kere artinya dibaca. Kalau ditulis Yotefafe maka dibaca Hashim, dibaca Adonai, dibaca Hadawar kalau dalam Hebrew ya. Kalau dalam Aramaik itu dibaca Maria, Yotse, dibaca Alaha, dibaca Memrah, itu dalam Aramaik. Dalam Yunani dibaca Hologos, dibaca Kurios, dibaca Theos. Itu tentang ketif kere. Jadi memahami Alkitab harus dari sudut pandang budaya Israel yang olehnya budaya itu yang terjadi di dalam konteks Alkitab. Kalau Anda menggunakan budaya Yunani atau budaya Bapak Gereja, maka hasilnya Hologos itu adalah pribadi yang lain selain Yotefafe. Begitu, bro. Alkitab itu tidak pernah. Tanggapan Bang Chan? Ya sebentar teman-teman yang di bawah ya, yang di bawah ada 700 lebih. Tolong ditep komal saya ini diserang ini. Ada peringatan katanya berisi seksual. Waduh. Jangan menyerang. Waduh, ini bahaya ini. Karena ada yang typing, Yesus sodomi keledai. Nah ini orang aja. Udah jangan dibahas, typing biarin aja. Enggak usah dibahas. Gak ada hubungannya. Poin ke kita aja. Yang motong-motong makan paku ya. Awas, yang motong-motong makan paku. Awas. Yang motong-motong. Jadi gini bro Christian, kalau kita mau diskusi coba fokus. Ya, kita diskusi ya, bukan berdebat ya. Diskusi itu fokus. Apa yang dibahas? Poin yang dibahas, yang disinggung tadi tentang kata pribadi dan konsep itu. Jadi jangan melebar ke doktrinal dulu. Ya, pribadi kan saya sudah terangkan. Secara umum pribadi itu adalah sesuatu wujud yang konkret memiliki kesadaran atau sesuatu wujud yang hidup. Itu pribadi. Karena kalau sesuatu yang abstrak itu tidak pernah dikatakan pribadi. Demikian juga sesuatu yang konkret yang tidak memiliki kesadaran tidak pernah dikatakan pribadi. Jadi pribadi itu adalah gabungan dari abstrak dan konkret dalam satu penglihatan, itu pribadi. Dalam satu sosok, itu pribadi. Ya. Lalu konsep sudah saya terangkan konsep itu apa. Seharusnya itu yang ditanggapi, bukan melebar kemana-mana. Saya jadi ikut irama atau melebar kemana-mana. Boleh? Oke, silakan. Baik. Terima kasih Bang Malikin. Saya live dulu ya. Karena saya takut ya. Live dulu ya, ada kegiatannya. Baik Bang Jojo ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi itulah tadi saya kira Bang Malikil tadi malah tidak paham apa yang saya jelaskan ya. Malah tadi beliau mengutip Plato. Plato itu bukan orang Kristen, Bang. Plato itu filsuf, bukan orang Kristen. Dia nggak paham kekristenan. Ya, jadi untuk Tritunggal tidak bisa kita melibatkan yang bukan Kristen. Plato itu bukan Kristen. Itu dulu yang pertama. Lalu yang kedua, Abang juga tadi menyampaikan konsep dari Israel. Konsep Israel, Bang, nggak kenal Tritunggal, Bang. Ehad yang mereka kenal. Jadi untuk memahami Tritunggal itu, kita tidak bisa ya merujuk kepada bangsa Israel. Karena bangsa Israel tidak mengenal Tritunggal. Yang mereka itu kenal adalah bahwa Allah itu Ehad. Ya, Ehad dia. Nah kemudian tadi Bang Malikil juga mengutip apa? Bang Malikil mengutip niku, kere, sere dan sebagainya itu kan bahasa yang kita bahas, bukan bahasa, Bang. Yang kita bahas adalah konsep Tritunggal, ya kan? Itu yang kita bahas. Jadi kalau kita mau bahas fair konsep Tritunggal itu tidak ada di Plato, itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada di bangsa Israel. Bangsa Israel tidak mengenal konsep Tritunggal, nggak mengenal. Yang ada konsep Tritunggal ada di kekristenan. Ya, di kekristenan. Dari mana bisa ditemukan konsep itu? Dari Alkitab itu sendiri, terutama kitab Kejadian. Dikatakan juga di situ, baiklah kita, ada kata kita di situ, ya, menciptakan manusia segambar dengan kita. Itu dia. Jadi kalau ditanya bangsa Israel nggak paham, nggak bisa mereka terima konsep Tritunggal gitu. Konsep Tritunggal itu hanya ada di dalam kekristenan yang dipahami dari Alkitab itu sendiri. Gitu loh Bang Malikil dan teman-teman. Terima kasih. Oke, Pak Host, saya langsung tanggapi ya. Memang agak sulit ya kalau kita mau bahas hal ini nyambung ya.
Sorry, saya bicara jujur bukan untuk mendiskreditkan kamu, supaya Anda bisa mengerti juga bahwa maksud saya bukan tentang apa yang kau paparkan itu. Nih. Jadi kalau bro tidak tahu tentang apa Plato, ini saya kasih tahu ya, Plato. Oke, saya kasih data ya. Mungkin bro belum pernah baca hal-hal seperti itu. Oke ya, nih Valentinus ya. Oke, budaya coba kita cari tentang poinnya. Nah, Valentinus ini santo. Valentinus adalah salah satu orang Kristen perdana yang berusaha, perdana nih, Kristen, ini Kristen, orang Kristen, dia santo. Valentinus adalah salah satu orang Kristen perdana yang berusaha untuk menghubungkan agama Kristen dengan Platonisme. Dia mengambil konsep-konsep dualis dari dunia Platonis. Oke, ya. Jadi sebenarnya hal begini bro, saya tidak akan bawakan karena menampar telah. Tapi apa boleh buat, karena Anda saya melihat seperti tidak tahu, jadi konteksnya saya hanya memberitahu ya, bukan membuat Anda tergeletak, bukan. Oke, nih Plato, ya, nih yang harus saudara-saudara Kristen tahu juga ini. Oke, nah, jadi ini pidato Konstantin. Konstantin itu raja, ya, yang membuat agama Kristen menjadi agama negara. Ya, di zamannya di abad ketiga itu. Pidato Konstantin yang kedua kepada majelis para santo, Konstantin memuji Plato. Memuji. Jadi Raja Konstantinus memuji Plato. Karena, ya. Karena telah mengatakan banyak hal yang benar tentang Tuhan. Itu Plato. Termasuk apa yang diajarkan Plato. Apa itu yang diajarkan Plato? Dua Tuhan memiliki kesempurnaan yang sama. Nah, inilah yang disebut dalam Credo Nikea homoousios. Nah, kalau Tritunggal kekinian nggak ngerti hal-hal begini. Saya bicara jujur, bukan mau meninggikan diri. Saya mendahului saja. Kalau Tritunggal kekinian nggak usah bahas begitu. Jadi kekristenan yaitu Tritunggal itu basisnya adalah pagan dari Platonis. Itu tidak bisa dipungkiri. Makanya orang-orang Kristen yang milenial itu mengaku dengan jujur membahas Tritunggal itu pusing. Kenapa pusing? Karena itu adalah konsep rumus manusia. Kalau Tuhan yang memberikan, ya Tuhannya yang nggak cerdas. Itu konsekuensi logisnya. Kalau konsep Tritunggal itu diberikan oleh Tuhan, Tuhan yang nggak cerdas. Tuhan cerdas nggak? Cerdas. Sini ku jawab, sini. Sebentar dulu, bentar. Kau itu merusak aja kau. Saya selesaikan ya. Enggak, jadi aduh, santai dulu Pak, santai dulu, orang Majus bisa ditanggapi nanti. Iya. Masa orang milenial jadi santai dulu. Oh ya udahlah, kasih Majus kalau bicara. Nah, kayaknya dia sudah. Nah, coba Majus bicara tuh, kasih kesempatan bicara ya, jangan diem. Nah, silakan. Majus. Buka mute-nya Majus. Jus. Suruh ngomong diem. Suruh diem ngomong. Majus. Woi. Iya, dari mana kau mengatakan bahwa konsep Tritunggalan itu adalah pagan? Dah, itu pertanyaannya ya. Sekarang diam, Pemerikil jawab. Dari mana konsep Tritunggal itu pagan? Jawab. Masa diatur kayak gini? Ya saya pakai data ya. Ya ini apa diam. Ini? Dari Bible. Jangan diam. Majus diam, mau dijawab diam. Kalau kamu minta Tritunggal itu dari Bible, itu kamu mimpi di siang bolong, bro. Tidak ada Alkitab menulis. Ini ya. Jadi tentang konsep tiga pribadi yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya, itu ternyata oleh Valentinus dia telah mencurinya dari Hermes dan Plato. Coba ambil buku Valentinus yang asli, mana? Pagan berarti. Coba tunjukkan buku Valentinus yang baru. Santai dulu, bentar dulu. Enggak, jangan begitulah. Tunjukkan dulu tulisan Valentinus yang baru itu. Mana? Biar kita baca sama-sama.
Santai dulu Bang. Begitu. Tidak setiap kata lalu kita tuntut ini, Loh, santai dulu. iyalah. Biarkan diselesaikan dulu ya. Sekarang apa otoritasnya Valentinus mengatakan begitu? Ya, Dia lahir tahun berapa? Betul, Malikil, kamu tadi banyak Sebentar dulu. Enggak, dia lahir tahun berapa? Aduh, ini kok jadi begini. Nggak siap ini diskusinya. Santai dulu Bang. Ada yang nyanyi lagi. Santai dulu. Musik. Elura di mute dulu Musik. Elura. Ini teman-teman. Nanti takutnya ada yang live di YouTube kalau ada Christian. musik begini. Bahaya. Ya Hura, woi, dia sengaja dia. Kalau misalnya suatu ahli profesor, tunjukkanlah bukunya itu gitu loh. Ya ini saya mau tunjukkan loh. Jurnal. Iya, saya mau tunjukkan. Kekuatan Sebentar, jurnalmu itu apa gitu loh. Sebentar, Untuk saya mengkritik tunjuk. Alkitab yang sudah Iya. ribuan tahun. Iya, ini ya. Jadi konsep 3 pribadi Bapa, Anak dan Roh Kudus itu oleh Valentinus dicuri. Siapa Valentinus ini Aduh, siapa? Santo, kamu ini kan orang awam, Kristen Iya, awam. Valentinus Dia dulu. ini siapa? Hidup tahun berapa? Itu yang kau Abad kedua, jelaskan. Valentinus abad kedua hidup. Udah, kamu kan awam, kamu nyimak aja dulu. Saya kasih tahu. Kamu awam. Enggak, Malikil, sebentar Malikil, saya Aduh. potong. Tunjukkan jurnal Malikil. Jangan hanya Ini tulisan- bukunya, ini sumber. Iya, cari bukunya. Sumber. Valentinus ini cari dulu bukunya. Sumber. Hermes ini juga cari bukunya. Jurnal, yang tunjukkan jurnal. Iya, jangan kau semuanya kau gara-gara ada jurnalnya orang kau jadi kebenaran. Mana sih Udah kau? Kang Santai Jatuh. dulu, santai. Boleh santai ya. Kita diskusinya santai boleh. Iya, gini, Nanti- Masa profesor-profesor yang baru kemarin Jangan Ya. kau berikan acuan. Gimana? Bentar Pak Majus, Pak Christian mau curhat dulu gimana Pak Christian gimana? Ya, silakan. Apa keluhannya? Pak Ustadz gini, si Malikil ini kan framing, katanya Tritunggal itu konsep pagan. Dari mana dia mengatakan konsep pagan? Hanya berbasis data Google. Nah kalau ada data ya kan dari gereja mula-mula, itu yang saya inginkan. Ya, data dari gereja mula-mula, bapak-bapak gereja, konsili-konsili bapak gereja. Oke, Yang- bagus. Kalau kamu Baik, bicara wah, sini bagus kata dia. Diam. Terus Yang lain diam ya. yang tervalidasi Siap. bukan dari Google. Saya tidak mau dari Google. Siap, Pak Christian sudah dapat poinnya, siap. Orang Majus diam ya, diam. Oke. Kata Pak Maliko ada, oke bagus katanya, udah diam. Udah siap, udah. Aduh, ini orang maju Iya, sini. kan, Orang juga maju, orang buku maju. Hermes- Gantian dulu. buku Hermes itu. Iya, nanti bisa ditanggapi. Waduh. Iya. Ya, Diam jadi aja ya, di bawah dulu nyimak ya. Ini, Iya. apa sambil ditetep layar teman-teman. Iya, Silakan. dipenuhin tuh layarnya, jangan rungkat lagi kita. Iya. Kalau kalian sudah satu tuning apa yang ditanyakan dan mau diadres silakan. Ya, jadi gini Pak Kris ya. Anda tahu tentang konsili Nikea? Pak Kris, saya mau menjawab dengan berinteraksi. Boleh Anda tanggapi? Anda tahu tentang konsili Nikea, Pak Kris? Lanjut dulu Malikil, saya lagi sedang ada Astaga, bukan. Supaya jawabannya ini telak. Itu loh maksud saya. Iya, Anda tahu tentang ini lagi konsili mati Nikea? lampu di tempat saya ini lagi mati lampu. Oh. Saya nggak bisa buka laptop saya. Nanti Iya, ada. iya, bukan. Anda mengetahui konsili Nikea tidak, Pak? Tahu saya, tahu. Oke. Tahu. Di dalam konsili Nikea kan ada kredo. Apa kredonya? Iya, nanti saya buka laptop saya. Saya lagi Astaga. tidak bisa mati lampu ini. Ya, mati Oke, lampu. saya coba kasih tahu kredonya homoousius. Anda sepakat, setuju? Iya, tapi dalilmu dari mana supaya pemahamannya jelas homoousius? Saya tahu homoousius, saya tahu. Iya, maksud saya begini loh. Anda tahu nggak isi kredo adalah homoousius? Anda tahu itu dan Anda setuju? Setuju? Maksud saya Anda tunjukkan gini loh, Malikil, diskusi itu berbasis data yang tervalidasi. Jangan kau pakai Google. Pakai Masalahnya data saya bawa teologi. data apa yang Anda mau, Pak? Banding roto saja. Data apa yang Anda mau, Pak? Saya Ya, bawa saya data. mau data A1 dari asli konsili. Saya mau itu. Kedua, Oke. kalau engkau tidak bisa menunjukkan data asli konsili, tunjukkan dari buku-buku teologi Kristen. Jangan kau bawa Google ke sini. Kau bahas Kristen, kau bawa Google. Tunjukkanlah Google. buku-buku yang ditulis oleh teolog-teolog Kristen. Oh, fisik, Bagi oh, fisik. diskusi. Kamu Oh, modal fisik. Google doang. Alasan itu apa ini? Jadi gini ya, saya terangkan ya. Homoousius itu adalah pahamnya Plato. Ini Pak ya, homoousius itu adalah kredo Nikea. Homoousius itu terdiri dari dua kata. Homos yaitu sama, bukan satu ya, sama. Homos yaitu sama dan ousia itu esensi. Bukan hakikat, tapi esensi atau substansi. Itu loh.
Ya, tapi kan di Indonesia bergeser jadi hakikat. Nah, artinya hakikat yang sama. Kalaupun ousia itu ousius dijadikan hakikat. Jangan pakai Wikipedia, oi. Aduh. Makanya saya tanya kamu homo ousius, kamu ngerti nggak? Jangan pakai Wikipedia. Tak laku itu Wikipedia. Anu, cetek kali ya orang ini. Homo ousius itu akronim, Pak. Jangan baca Wikipedia. Woi, betul. Ya, udah kamu jelaskan apa Pak Christian ada pembandingnya nggak? Ada pembandingnya nggak? Ada pembandingnya nggak Pak Christian? Nah, coba jelaskan Saya homo ousius. Saya sekarang lagi mati lampu. Oh, jangan alasan Anda mati lampu. Nanti saya kalau ke kantor saya tunjukkan dulu saya, ya, Malikil, kamu nanti repot. Repotnya di mana, Pak? Pak. Karena Saya kamu sedang sumbermu cuma Wikipedia, sumber saya buku, Pak, buku teologi, Pak. Nanti saya tunjukkan. saya hanya menyingkat waktu. Apa arti? Kalau nggak punya sumber, kamu usah bicara. Jangan dari Google, tapi buka laptop. Mana bukunya? Bukunya mana bukunya? Bukunya tunjukin. Bukunya tunjukin. Iya, coba kasih lihat tuh bukunya tuh. Coba. Tunjukin bukunya. Katanya ngapain buka laptop kalau punya bukunya kau? Ya, dia bisa open game nggak? Kalau saya udah punya Bisa, oke. bisa, udah bisa. Bukunya. Ya, coba Semua dibawa ke kantor. Kenapa buka laptop? Coba tunjukin. Semua dibawa ke kantor, semua kompor, buku, perpustakaan semua dibawa ke kantor, laptop. Nah, Ini berpihak kepada Maliki. Bukan berpihak, Pak. Aduh. Hah? Pak Christian, tidak ada yang berpihak. Bapak memprotes referensi pemilikil. Tugas Bapak memberikan pembanding. Kau berpihak. Kalau Bukan. kau itu seorang Islam, netral saja. Saya netral. Boleh saya netral? Boleh saya netral? Netral. Baik, nggak usah. Saya nggak akan dukung Pak Malikil. Saya tolak Wikipedia-nya. Sekarang tolong bantu saya, Pak, untuk dukung Bapak. Bapak tolong tunjukkan referensinya selain Wikipedia. Silakan. Saya masih belum ke kantor. Buku saya di kantor semua, bro. Ah, bukunya di kantor Pak Malikil. Nggak bisa sekarang. Dah. Saya dukung Christian lah. Oke, nanti lanjutkan diskusi kalau Anda sudah di kantor. Nah. Sebutkan bukunya apa? Teologi Christian Theology. Kalau kamu paham. Karangan siapa? John Erickson. Halaman berapa? Miller Itu Erickson. halaman berapa? Halaman berapa? Halaman berapa? Nanti saya buka di kantor lah. Masa sekarang? Christian Theology. Anda membantah teori orang. Christian Theology. J. Miller Erickson. Anda membantah teori orang. Anda membantah kalau pakai teori orang, Wikipedia, Pak, itu di dalam ranah ilmiah nggak masuk, Pak. Yang masuk dalam ranah ilmiah adalah buku-buku tervalidasi. Bukunya Justin Martin. Itu jurnal-jurnal, Martin Pak. gimana? Kalau kalian orang berpendidikan, paham jurnal, itu yang dibawa, jangan Wikipedia. Saya ketika kuliah. Oke, sekarang saya bawa data. Wikipedia Pak langsung dicoret, Pak. Ya, oke. Saya bawa data. Ya, buku Justin Martyr. Tahu Justin Martyr siapa? Dia yang bicara itu bukan tahu tadi si Maliki. Justin Martyr itu siapa? Justin Martyr itu siapa? Ada. Saya bawa data nih. Itu Bapak Gereja itu. Loh. Saya bawa data salah. Membahas Kristen, tapi bukunya bukan buku Kristen yang dibahas. Justin Martyr itu, Justin Martyr itu inilah yang Bapak Gereja loh. Bapak Gereja mula-mula loh, Justin Martyr loh. Kok Anda tolak juga? Hah? Kenapa Anda tolak Justin Martyr? Coba. Alasan Anda tolak apa? Itu Bapak Gereja itu. Hah? Kenapa Anda tolak? Kantor, Pak, bukunya. Udahlah. Loh, hilang. Wah, ini jadi presiden buruk nanti. Pak Christian jadi presiden buruk buat Tritunggal kalau harus pulang dengan beginian. Nggak boleh. Saya bilang Justin Martyr, dia mau bantah apa? Itu buku Bapak Gereja loh. Coba disapa. Silakan. Kang Chan, disapa yang Ya ada ini. Siapa ini? Buka sang apa ini Anda ini? Sang Raja sama Kristen. Aduh, mohon maaf, ke follow Sang Raja, saya unfollow ya. Aduh, kepencet. Saya unfollow lagi ya. Bentar. Sang Raja silakan sama Kristen. Iya, bahasa apa nih? Bahasa apa? Kang Chan. Oke lah. Berasal dari pagan. Tagline besarnya lah. Kalau kamu mengatakan demikian, coba kasih satu aja statement yang mengatakan demikian coba. Bukan saya yang ngatain, itu yang samping tuh yang gede tuh. Oke, jadi ciri-cirinya begini. Ya, oke, ciri-cirinya begini. Yang ngomongnya siapa sih? Sebentar. Yang gede. Jangan banyak ngomong. Tuh yang gede tuh. No, yang ada sayapnya tuh.
Ah, itu dia Tadi yang ngomong. bilang Tritunggal ajaran pagan Kang Chan ya, benar ya? Saya, Kang Chan hanya mengulang perkataan saya. Tapi Kang Chan kalau itu Kang Chan diam baik, nggak usah ngomong. Siap, saya diam. Asal tertib baik. ya. Selama tertib saya diam, insya Allah. Silakan. Nah, oke, silakan. Jadi salah satu ciri Tritunggal itu ajaran pagan, yaitu percaya, ya. Saya artikan dulu ya Pak, definisi esensi dari pagan. Yang saya tanya tadi apa, Bro? Aduh, apa yang Kamu kau tanya? nggak pertanyaan saya? Pertanyaan saya, sebutkan satu statement atau ilustrasi yang menyatakan Tritunggal pagan selain dari pendiri Oneness Saksi Yahova. Silakan. Oke. Kalau berbicara itu, ini latarnya ya. Saya ngulang lagi ternyata ini. Tentang rumusan ya, tiga pribadi yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya, itu telah dicuri oleh Valentinus, ya, Valentinus mencurinya dari Hermes dan Plato. Sumber bukunya ada nih, sumbernya ini AHB Logan. Tuh, kalau ada kawan-kawan yang mau coba cari bukunya nih, sumber AHB Logan di screen video, Marcellus dari Ankara, Pseudo Antimus. Ini sumber bukunya. Berbicara tentang tiga pribadi yang dipahami oleh Tritunggal itu adalah ya paham yang dicuri oleh Valentinus. Valentinus mencurinya dari Bro, bisa buka kasus nggak? Biar saya lihat dulu sumbernya gitu apa coba. Saya potong dulu, maaf ya Bang ya. sebentar dulu lah. Bentar, kita mau lihat sumber dia itu apa, Bro. Coba lihat. Bukan soal sumbernya, ini sumbernya, Iya, benar-benar. Yang kamu buka itu kita mau lihat secara penuh, boleh enggak? Mau secara penuh, ini adalah tentang tuh Valentinus, tentang kisah hidup Valentinus. Itu buku atau yang kamu edit saya kotak sendiri, coba. Saya pengen tahu juga. Penasaran aku, Bro, bener. Ini jurnal yang saya buat jadi PDF. Oh, jadi PDF yang kamu buat. Terus kamu edit gitu? Enggak ngedit. Saya pikir tadi yang aslinya. Enggak ngedit sih. Masa itu PDF sih? Coba dong. Nah, makanya di sini begini, Bro ya. Sepertinya Anda kurang ini ya. Kan di sini ada sumbernya. Enggak, ini sumber. Pertanyaan saya tadi kan kamu tantang nih. Karena Kang Chan tadi bertanya, mengeluarkan statement. Saya tanya nih, sebutkan satu literasi atau sumber yang valid sesuai dengan pertanyaan Bang teologi tadi, yang turun tadi, yang mengatakan Tritunggal ajaran pagan selain Oneness dan Unitarian. Silakan. Jadi gini ya kawan ya, ini narasi di sini tertulis di buku yang ini. Saya tanya jangan kamu framing balik, Bro. Coba sebutkan kenapa ya orang ini nggak ngerti maksudnya yang apa? Yang valid nih, Bro. Suatu sumber yang valid selain Oneness dan Saksi Yahova. Silakan. Kamu kejar terus kamu terus. Kamu ngerti sumber nggak? Saya nggak bisa gitu, Bro. Saya jadi sumbernya kamu mau minta dari mana? Coba. Selain JO dan Unitarian. Kang Chan ngerti nggak maksudnya dia apa itu? Coba. Bang, saya nggak ngerti. Bang, kalau sumber nggak bisa dibatasi begitu, Bang. Nah, kalau lalu dia pertama dia nulis, bentar dulu, santai dulu. Lihat kekeliruan logika Anda ya. Contoh, ada orang dia Tritunggal, nulis kebobrokan tentang santai dulu. Sebentar dulu, Anda kan nanya, saya jawab. Bro, tunggu bentar, Bro. Biar kami dulu aja, Bro. Bro, tenang dulu. Tadi katanya dia mbak. Ya, tadi ya udah jangan bawa saya kalau gitu. Betul, langsung ke sana dia. Jadi, Bro, ke saya lagi. Yang saya ingin kejar dari kamu adalah statement kamu, sumber kamu yang valid. Nih contoh nih dari orang-orang Tritunggal yang mengatakan Tritunggal itu ajaran pagan. Silakan. Oke. Artikel ini ya, saya baca. Sebentar. Artikel ini mengandalkan sumber-sumber berikut. Beatrice, RH, Uskup RPC Hansen, RW Uskup Agung Rowan Williams. Ini artikel ini. Apa isi artikel ini? Bunyinya begini. Oke. Konstantinus dalam pidato keduanya memuji Plato karena ya karena telah mengatakan banyak hal yang benar tentang Tuhan, termasuk apa yang diajarkan Plato, yaitu dua Tuhan memiliki kesempurnaan yang sama, yang setara. Oke, ini yang disebut Credo Nikea. Nanti menjadi tiga Tuhan yang setara itu di Credo Chalcedon. Itu sejarah singkatnya. Udah itu aja, Bro.
Ya terus bantahanmu apa? Mak. Tadi katanya saya ini. Ya coba pelan-pelan nih bro. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Mungkin kamu kurang minum aqua nih. Sebutkan satu sumber yang valid selain dari Oneness dan Unitarian yang mengatakan Tritunggal itu adalah pagan. Bebas, terserah. Oke. Jadi kayaknya nggak ya sumber. Iya, karena memang nggak ada. Artikel ini, artikel ini mengandalkan sumber-sumber berikut: Beatrice, RH, RW, RW Uskup Agung, Rowan Williams, RH ya Uskup RPC Hansen, RPC Hansen namanya, RH disingkat RH, RW itu Rowan William. Tuh kurang ngerti nggak? Udah. Ngerti nggak kamu? Mana yang dia bilang pagan? Oke, jadi kayaknya nggak ngerti dia apa itu pagan. Jadi gini. Jadi pagan itu yang dipahami adalah Loh, jangan, paham. tunggu. Jangan kamu yang simpulkan. Lah ini isinya. Coba. Jadi oleh RH RW ya mereka geser ke kiri bro, biar kita baca. Nah, jadi pidato kedua. Iya, pada pidato kedua Konstantin di hadapan majelis para santo, Konstantin memuji Plato. Konstantinus itu bapak-bapak gereja nggak? Konstantin itu raja. Aduh, kamu ini kalau minim beginilah capek saya. Pertanyaan saya gini ke kamu, Malikil. Konstantinus itu bapak-bapak gereja atau raja? Raja yang melegalkan atau menjadikan gereja. Nah, kamu kan tadi pertanyaan saya bilang, kamu tidak mengerti. Jangan kamu framing pertanyaan saya. Saya terbiasa diskusi orang yang on point. Apa yang kamu bilang saya uji kamu. Pertanyaan saya ulangi. Sebutkan satu sumber atau lisensi atau apalah yang kamu punya lah yang valid yang mengatakan bahwa Tritunggal ajaran pagan selain dari Oneness dan Unitarian. Silakan. Saya udah capek dijelasin. Nggak ada. Kamu bawa data Konstantinus kan? Saya jawab gimana? Saya jawab boleh. Ya, silakan. Oke. Boleh. Ya, pertama, buku Justin Martyr, The First and Second Apologies, yang mengatakan Yohanes 1:1 adalah hal yang terpengaruh oleh Platonisme dan Helenistik. Itu pertama. Kedua, Kitab Suci Katolik di footnote-nya Yohanes 1:1 adalah ayat yang terpapat oleh paham Platonisme. Kamu nggak nyambung, kamu nggak mengerti pertanyaan saya. Sumber tadi PA. Lu bilang sumber tadi. Sebentar ya. Anda tadi minta sumber, Kristen. Ini orang nanya sumber diberi sumber protes juga. Aku tuh baru ngomong loh. Apa? Coba lagi. Saya biar kalian terarah diskusinya coba. Pertanyaan saya begini. Kau yang nggak terarah otakmu. Ya, Bro Daniel saya ulangi ya. Pertanyaan saya adalah sebutkan satu sumber atau literasi yang kamu punya yang mengatakan sesuai dan dibilang Malikil tadi tuh Tritunggal ajaran pagan. Silakan. Buku Justin Martin itu siapa? Justin Martin itu siapa? Mana bukunya bro? Coba ada dulu bro. Buka dong. First and Second Apologies. Open dong. Pak Glenn sebentar Pak. Mana sih? Jadi gini dong. Kalau asumsi nggak apa-apa. Saya Kristen, saya melihat kamu hanya ngeles saja Kristen. Jadi gini. Pagan itu, ya kamu ngeles saja. Pagan itu apa? Coba. Kamu jawab dulu dong. Malikil gini. Saya ulangi. Tadi kamu mengatakan Tritunggal itu ajaran pagan. Benar atau tidak? Iya, Tritunggal ajaran pagan. Saya tanya ke kamu dan ke Daniel, sebutkan satu sumber yang valid dan literasi yang kamu punya, tunjukkan kepada kita ada 889 orang di room ini yang mengatakan Tritunggal ajaran pagan. Kalau nggak ada itu tadi, woi. Itu tadi tuh disebutkan. Mana sih autornya Justin Martyr. Ada aja kau. Ini contoh ya, Pelan-pelan lagi. Ini Kitab Suci Katolik terbitan tahun 2009 ya. Terbitan 2009, penerbitnya Arnoldus ND ya. Di Yohanes 1:1 di footnote-nya menjelaskan bahwa ayat ini adalah ayat yang terpapat oleh Helenistik. Bro, datanya mana, Bro? Tunjukkan. Nah, sekarang begini, data itu udah saya tunjukin datanya. Iya. Ya, sekarang Anda bantah dengan data Anda. Tadi kok Loh. Iya dong. Itu kan saya bilang data. Makanya saya bilang gini, kalau asumsi kalian enggak apa-apa, terserah kalian. Tapi kalau mau tunjukkan orang bawa judul bukunya sama autornya masih disebut asumsi. Anda ini apa sih? Anda nggak ngerti diskusi kayaknya ya? Nggak ngerti dia diskusi ya. Anda ngerti diskusi. Notabene Yesus mengajarkan tauhid. Tidak hanya Yesus melainkan semua para nabi sebelum Yesus semuanya mengajarkan tauhid.
yaitu menyembah hanya kepada Allah yang Esa. Jika mereka sesama umat Kristen ini saling berdebat memperebutkan Tuhan ya, seyogianya mereka ini harus kembali kepada ajaran Yesus yang murni, ajaran Yesus sejati, yaitu mengajarkan menyembah hanya kepada Allah yang Esa. Demikian teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.